teman-teman, ketemu lagi dengan saya Darmawati, NIM 18672400011 dari kelas 28A. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang hakikat penelitian pendidikan. Berbicara tentang hakikat penelitian pendidikan, kelahiran ilmu pendidikan atau sains tidak bisa dipisahkan dari kata penelitian. Bahkan bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah produk dari penelitian. Dalam buku The Proper Study of Mankind, Startcast membagi pengetahuan manusia dalam 5 jenis. Yang pertama adalah pengetahuan supranatural. Nah, di sini pengetahuan gaib dan juga termasuk dalam pengetahuan agama. Yang kedua adalah pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif di sini pengetahuan yang tiba-tiba muncul tanpa proses penalaran. Kemudian yang ketiga adalah common sense atau akal sehat. Yang keempat adalah logika murni atau pure logic, dan yang kelima adalah pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Pengetahuan supranatural dan pengetahuan intuitif itu berada dalam berada di luar jangkauan manusia. Sebab kedua pengetahuan ini berasal dari realitas di luar diri manusia kita sebagai wahyu. Nah, filsuf Yunani kuno menyebutkannya dalam istilah causa prima atau kita mempunyai sang pencipta. Nah, dalam bahasa awam kita kenal sebagai Tuhan. Selanjutnya adalah common sense. Teman-teman, common sense secara harfiah bisa diartikan sebagai pikiran awam sehari-hari. Ia merupakan gagasan, pendapat, atau penilaian yang sangat lazim dan disepakati oleh masyarakat banyak. Ia muncul sejak manusia berdiri tegak atau biasa yang disebut dengan kata Homo sapiens. Menurut Harpers, common sense diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki dalam kedudukannya sebagai ingin mengetahui dalam rangka suatu perbuatan mengetahui, selain kemampuan-kemampuan manusia yang telah melembaga, yakni rasio, intuisi, otoritas, atau dengan kata kelainan. Kemudian teman-teman yang selanjutnya adalah logika. Logika berasal dari kata Yunani logos, yang artinya hasil pertimbangan atau pikiran yang diutarakan lewat kata pernyataan dalam bahasa. Secara terminologis, logika bisa diartikan sebagai penyimpulan yang sahih. Penyimpulan yang sahih artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut. Penyimpulan yang sahih disebut dengan kata logika atau masuk akal. Terdapat dua teori kebenaran. Yang pertama adalah teori koherensi dan teori korespondensi. Selanjutnya adalah sains. Sains yang berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pasti berasal dari pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu bisa menjadi ilmu pengetahuan. Teman-teman, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3. Yang pertama adalah tujuan eksploratif, tujuan verifikatif, dan tujuan pengembangan. Kemudian fungsi penelitian. Berdasarkan fungsinya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Kemudian teman-teman yang terakhir adalah pendekatan penelitian pendidikan. Dalam perkembangannya, pendekatan penelitian pendidikan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan positivistik dan pendekatan naturalistik. Pendekatan positivistik berakal pada paradigma empirisme, yakni paham yang meyakini bahwa kebenaran harus memiliki bukti empirik, atau dengan kata lain dapat dibuktikan dengan pengalaman indera manusia. Kemudian adalah pendekatan naturalistik. Pendekatan naturalistik di sini memandang kenyataan sebagai sesuatu yang berdimensi jamak, utuh, satu kesatuan, dan dapat berubah-ubah. Dalam pendekatan ini, peneliti dan objek harus saling berinteraksi.
Karena sifatnya yang subjektif, hasil penelitian ini tidak bertujuan untuk membuat generalisasi karena hasil penelitian berupa lokal atau khas. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai hakikat penelitian pendidikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.